jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Marsha. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman, mari kita segera berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan kali ini kami dapat mendengarkan kembali sebagian firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan dapat menerapkan sebagian firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini, Riding Stress to Progress. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Halo teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan mengumpulkan kami secara daring
untuk kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga menyertai teman-teman sekalian di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, agar firman yang kami dengar dapat menjadi benih yang baik bagi kehidupan kami, dan kami dapat terus memperbaharui kehidupan kami agar semakin serupa dengan Kristus. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 11. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?'" Hai teman-teman, Shalom. Saya mau nanya nih, siapa di sini yang gak pernah punya masalah? Pasti semuanya pernah ya. Atau siapa di sini yang gak pernah stres? Pasti semua juga pernah. Ya, stres itu dihasilkan dari kondisi-kondisi yang sebenarnya nggak harus punya masalah besar baru kita bisa stres. Stres adalah respon alamiah setiap orang, setiap manusia ketika dia menghadapi tantangan baru, kondisi baru, ataupun kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dirinya. Ada stres yang baik, tapi ada juga stres yang buruk. Stres yang baik adalah stres yang mendorong kita untuk bertumbuh. Kita biasa menyebutnya eustress. Eustress itu suatu bentuk stres. Eustress itu suatu bentuk stres yang baik yang justru mendorong kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara stres yang buruk, yaitu distress, adalah suatu kondisi di mana perasaan tertekan atau stres itu justru mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mencelakai diri kita ataupun mencelakai orang lain. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi stres yang tidak tertangani atau distress yang menumpuk, kita bisa sampai depresi ataupun gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, teman-teman, kira-kira masalah apa aja nih yang sekarang teman-teman sedang hadapi sampai merasa stres? Entah karena pembiasaan diri untuk belajar jarak jauh, atau kebosanan karena harus banyak diam di rumah selama pandemi, atau juga mungkin ada juga teman-teman yang menghadapi masalah-masalah di rumah dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan adik, dan itu menghasilkan stres yang berat bagi teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman tidak sendiri, karena setiap orang juga pasti menghadapi stres. Bangsa Israel juga mengalami masalah, teman-teman. Dari teks yang kita baca hari ini merupakan suatu ungkapan kerinduan yang dituliskan oleh Bani Korah karena mereka tengah menghadapi permasalahan,
yaitu Bait Allah, tempat di mana pusat kehidupan bangsa Israel pada masa itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan kehancuran Bait Allah itu merupakan suatu pukulan yang berat karena mereka merasa gak ada lagi nih tempat di mana mereka dapat berjumpa dengan Allah. Gak ada lagi nih tempat di mana mereka dapat bertumbuh bersama melalui keimanan mereka, karena Bait Allah itu adalah pusat spiritualitas mereka, pusat pembangunan spiritualitas mereka, juga pusat keagamaan mereka, pusat kebudayaan mereka, kehidupan sosial mereka. Tapi sekarang udah gak ada. Mereka merasa rindunya tuh sampai merasa putus asa karena kehilangan Bait Allah benar-benar menghancurkan pandangan mereka tentang kehidupan keimanan mereka. Mereka merasa jangan-jangan Tuhan akan meninggalkan mereka karena tidak ada lagi Bait Allah. Tapi hal yang menarik, teks ini juga mengajak kita untuk belajar sesuatu tentang mengelola stres. Yang pertama, saya menemukan bahwa ketika kita punya stres, kita mengalami stres karena keadaan-keadaan yang hadir di hidup kita, entah itu kegagalan, kesakitan, ataupun perubahan-perubahan yang akhirnya membuat kita stres, kita perlu belajar menerima keadaan. Kita perlu belajar menerima bahwa keadaan itu memang ada di hadapan kita. Itu juga yang menurut saya sedang dilakukan oleh Bani Korah melalui tulisan ini. Dia sedang belajar menerima keadaan bahwa memang hatinya perih, bahwa memang bangsa Israel terluka karena Bait Allah hancur. Tapi kehancuran Bait Allah itu ya memang suatu keadaan yang harus diterima. Harus diterima dengan lapang dada. Ketika kita sudah dapat menerima keadaan di hadapan kita, menerima bahwa sekarang kalau mau ketemuan sama teman-teman harus via Zoom atau meeting atau hanya cukup video call, karena kalau ketemu langsung berbahaya di masa pandemi kayak gini. Kita perlu belajar menerima itu. Ketika kita sudah bisa belajar menerima itu, maka stres kita akan mendorong kita untuk bisa lebih tenang, mendorong kita menjadi pribadi yang bisa berdamai dengan stres kita sendiri. Yang kedua, kita juga belajar bahwa kita perlu melihat gambaran besar di hidup kita ketika ada masalah yang mengakibatkan kita stres. Kita perlu belajar seperti Bani Korah. Ketika dia sadar bahwa dirinya, jiwanya tertekan, tetapi pada ayat yang ke-6 dia juga tetap berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Meskipun Bait Allah hancur, tetapi Bani Korah dapat melihat bahwa secara gambaran besar, Allah tetaplah Allah yang menolong. Allah tidak akan meninggalkan mereka dan Ia mau bersyukur akan itu. Teman-teman, mungkin permasalahan kehidupan kita seringkali membuat kita hanya terpusat pada masalah itu saja, dan itu membuat kita sulit untuk berdamai dengan kondisi tersebut, dan justru membuat stres kita menjadi distres, menjadi suatu stres yang buruk, dan membuat kita menyalah-nyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalah-nyalahkan orang lain, dan itu membuat kita depresi. Kita harus belajar untuk melihat gambaran lebih besar dalam kehidupan kita, bahwa satu masalah itu tidak mengakhiri kehidupan kita, bahwa ada banyak sisi lain dalam kehidupan kita yang masih bisa kita syukuri dan masih bisa kita lihat hal-hal baiknya. Yang ketiga, kita juga dapat mengelola stres kita dengan memahami dan memegang pikiran-pikiran yang rasional. Memang masalah seringkali membuat kita emosional dan juga reaktif untuk merespon sesuatu. Itu juga yang terjadi pada bangsa Israel. Patah hatinya mereka karena Bait Allah harus hancur, membuat mereka merasa, mungkin ada perasaan juga bahwa Allah itu jahat, Allah hilang, Allah tidak berkuasa lagi dalam kehidupan mereka. Namun sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel justru bertumbuh. Mereka bertumbuh tentang penghayatan iman mereka.
Ketika bait Allah tidak ada, justru mereka belajar bahwa bait Allah yang sebenarnya ada dalam diri mereka masing-masing, bahwa ikatan dengan Allah tidak hilang hanya karena bait Allahnya hilang. Iman mereka justru semakin bertumbuh karena mereka berpikir secara rasional, bukan hanya secara emosional. Teman-teman, masalah mungkin sangat bisa membuat kita menjadi pribadi yang emosional, tetapi belajarlah untuk memikirkan dan memegang teguh pikiran-pikiran yang rasional agar kita dapat melanjutkan kehidupan kita, agar kita dapat mengolah stres kita menjadi stres yang baik dan menjadi ruang pertumbuhan bagi diri kita. Tema kita hari ini, Riding Stress to Progress. Saya percaya bahwa ketika ada masalah-masalah, ada stres yang mengisi kehidupan kita, itu tidak Allah hadirkan hanya untuk membuat diri kita patah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Biarlah kita dapat terus belajar untuk mengelola stres kita, mau menerimanya, mau belajar memahaminya sebagai bagian dari kehidupan kita, dan mau belajar berpikir secara rasional agar stres yang hadir di hidup kita justru menjadi peluang bagi kita untuk bertumbuh, semakin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman, mari sekarang kita menyatukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang senantiasa Engkau hadirkan dalam hari-hari kami, untuk segala berkat dan untuk segala panggilan-Mu untuk terus memperbaharui diri kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa saat ini kehidupan kami di tengah pandemi sering kali menghadirkan stres, karena kami harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang baru, tantangan-tantangan yang baru, bahkan mungkin juga kekhawatiran-kekhawatiran yang terus muncul dalam kepala kami. Kiranya ya Bapa, Engkau menuntun kami untuk dapat memproses stres yang hadir dalam hari-hari kami, agar kami dapat tetap menjalani dan mensyukuri kehidupan kami di hadapan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan studi kami dengan tantangan baru ya Tuhan, untuk terus belajar secara jarak jauh. Biarlah ya Bapak itu tidak mengecilkan sukacita kami, dan justru terus menumbuhkan rasa ingin tahu kami dan juga semangat untuk belajar hal-hal baru, bukan hanya dari sekolah tetapi dari banyak kondisi yang baru ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak yang terus beriman kepada Tuhan dan juga terus mengasah kemampuan akademik ataupun non-akademik kami. Kami juga menyerahkan kehidupan orang tua kami ya Bapa. Kami bersyukur karena orang tua kami senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan terus mendukung kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang merawat mereka, memberikan kesehatan, kekuatan untuk terus berproses sebagai orang tua yang hadir bagi kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus berproses, bertumbuh menjadi bangsa yang solid, yang mau saling peduli, dan biarlah pemerintah kami dapat terus belajar untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan gereja kami GKI Jati Bening Indah dengan segala pergumulannya di tengah tantangan baru untuk melayani umat Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau terus memberkati para pendeta kami dan juga kakak calon pendeta dan juga seluruh majelis, juga aktivis di gereja kami, agar semuanya dapat bersinergi melakukan yang terbaik demi nama Tuhan dan juga untuk melayani setiap umat. Kami juga menyerahkan Komisi Remaja Tuhan agar dapat terus bertumbuh menjadi ruang yang baik bagi kami untuk mengenal Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.
Gimana teman-teman? Semoga pemberitaan firman Tuhan tadi dapat memampukan kita mengendalikan stres ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa memberikan persembahan. Dapat diantarkan langsung ke kantor gereja atau melalui orang tua. Nah, sebelum kita menutupi ibadah kita, marilah kita menyanyikan satu pujian, Janji yang Manis. Tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, jika kau dengar suara